Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa lagi di program Bincang Pagi Jaksa Menyapa dengan tema tugas pokok fungsi jaksa pengacara negara. Bersama saya Muhammad Aras. Acara ini terselenggara atas kerjasama Kaltara TV dengan Kejaksaan Negeri Bulungan. Acara ini juga dapat Anda dengarkan melalui Radio Kaltara 92,4 FM, streaming kaltara.id, metrokaltara.com, dan YouTube Kaltara TV Official. Istilah jaksa pengacara negara atau JPN tidak terlepas dari ketentuan tentang kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan kejaksaan ini dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2016. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006-A-JA-07-2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan lagi dalam pasal 444, yaitu lingkup usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah. Seperti apa tugas pokok dan fungsi jaksa pengacara negara? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio Kaltara TV Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bulungan, Bapak Riki Kadafi SH. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulungan, Muhammad Faisal Alfitra SH. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Pak Aras. Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Dan bagi Anda yang ingin mengajukan tanggapan serta pertanyaan kepada narasumber di segmen kedua nanti dapat menghubungi kami melalui telepon, SMS, dan WA di 081153969997. Baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara FM, kita langsung membahas tema kali ini bersama narasumber kita. Saya langsung ke Pak Riki. Pak, apa sebenarnya maksud dari jaksa pengacara negara? Oke, terima kasih, Pak Aras. Jadi, jasa pengacara negara ini adalah kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aras berdasarkan dengan Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Itu pasal 30 ayat 2 dan pasal 34. Adapun kami jelaskan jaksa pengacara di negara adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus maupun surat perintah untuk melakukan bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan juga kewenangan hukum lainnya. Baik. Nah, bisa dijelaskan Pak Kadafi terkait bantuan hukum, kemudian penggunaan jaksa, seperti apa tuh Pak? Oke, terima kasih Pak. Untuk bantuan hukum ini, kami selaku jaksa pengacara negara berada atau di posisi di pemerintah atau di BUMN. Karena sementara ini kami baru bisa mengakomodir atau mempunyai tugas berkaitan dengan pemerintah daerah dan BUMN. Nah, untuk bantuan hukum sendiri ini kami bisa melakukan bantuan hukum di litigasi maupun non litigasi. Apa itu litigasi? Litigasi itu kegiatan jaksa pengacara negara di dalam persidangan, baik dalam perkara perdata, tata usaha negara maupun arbitrase. Nah, non litigasi sendiri adalah kegiatan jaksa pengacara di luar dari kegiatan tadi. Dalam hal ini berkaitan dengan adanya surat kuasa khusus dari instansi pemerintah ataupun dari BUMN. Gitu, Pak. Nah, di sini juga dikatakan ada pelayanan hukum. Ini apa maksud dari pelayanan? Nah, ini sebetulnya yang yang utama dari peran jaksa pengacara negara. Pelayanan hukum ini kami bisa menerima ataupun menampung apa yang menjadi permasalahan-permasalahan untuk masyarakat berkaitan dengan tugas perdata dan tata usaha negara. Jadi masyarakat bisa langsung ke kantor kami untuk menanyakan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Dan juga kami waktu itu berkaitan dengan pelayanan hukum ini
mengadakan namanya Jadi Pas, Pak Aras. Baik. Jadi Pas ini jaksa ada di pasar. Kebetulan kami sudah melakukan 3 kali, 2 kali di pasar induk Bulungan, 1 kali di pasar di KTT. Baik. Karena wilayah hukum kami kan termasuk juga Kabupaten Tanah Tidung. Baik. Kami dengan bidang intelijen dengan Pak Fai ini berkolaborasi dengan adanya pelayanan hukum dan juga penyuluhan hukum. Jadi masyarakat saat itu di pasar, utamanya para pedagang itu banyak datang ke kami untuk menanyakan seputar permasalahan perdata dan usaha negara. Dan alhamdulillah banyak masyarakat yang datang ke kami. Karena mungkin selama ini Pak Aras, masyarakat image-nya kalau datang ke kantor kami karena pertimbangan waktu juga, terus juga karena ada rasa was-was yang mungkin selama ini image itu terbangun. Baik. Kesempatan kali ini kami juga dari Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bulungan, barangkali ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara ini, jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut datang ke kantor kami. Itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, Pak Aras. Mungkin itu penjelasannya, Pak Aras. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadafi selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Bulungan. Dan saya ke Pak Faisal selaku Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulungan. Pak, untuk bidang intelijen, seperti apa sih tugasnya Pak untuk di Kejaksaan Negeri Bulungan? Silakan. Jadi untuk bidang intelijen Kejaksaan Negeri Bulungan itu tugas utama kami sebenarnya itu di bidang penegakan hukum kalau di dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Intelijen. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri Bulungan, intelijen sendiri itu mensupport bidang-bidang lain, seperti bidang perdata dalam kegiatan Jadi Pas. Karena di situ kita mensupport bidang perdata dan tata usaha negara untuk mensupport kegiatan Jadi Pas tersebut, agar lebih tersentuh ke masyarakat. Seperti itu. Nah, selain kegiatan yang sifatnya sosialisasi kepada masyarakat, tentu ada juga kegiatan yang ranahnya ke hukum, entah itu hukum perdata atau hukum kriminal. Nah, seperti apa pelaksanaannya di lapangan, Pak? Apakah namanya Intel itu terbuka? Kalau dari Kejaksaan Negeri Bulungan seperti apa? Kalau yang namanya Intel pasti tertutup lah ya. Baik, Pak. Banyak rahasia lah. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti pelayanan hukum, sosialisasi, itu semua dilakukan di bidang intelijen. Jadi untuk sosialisasi undang-undang tindak pidana narkotika atau undang-undang yang lain. Apalagi saat ini kita gencar undang-undang Cipta Kerja. Terkait investasi. Iya. Oke, saya kembali ke Pak Kadafi. Pak, tadi dikatakan ada pelayanan hukum. Nah, kesannya di masyarakat kan ketika mengalami sesuatu atau ada masalah, kadang masyarakat mengambil istilahnya kuasa hukum. Nah, itu kan berbayar, Pak. Nah, di sini dikatakan ada pelayanan hukum diberikan secara cuma-cuma atau gratis. Itu bisa dijelaskan, Pak? Iya. Jadi pelayanan hukum kami ini terbatas di bidang perdata dan tata usaha negara saja. Jadi masyarakat atau orang perorangan yang memerlukan mungkin jasa pelayanan hukum bisa ke kantor kami. Nah, itu memang tidak dipungut biaya sama sekali, Pak. Mungkin perbedaan dengan tadi yang Pak Aras menyampaikan kan ada kuasa hukum lagi segala macam. Nah, itu kami karena sebutan jaksa pengacara negara ini tupoksi kami kan sudah jelas dari kami selaku ASN juga kan sudah mendapat income dari pemerintah. Jadi pelayanan hukum tersebut tidak kami pungut sama sekali untuk konsultasi di kami gitu loh, Pak. Nah, bisa dijelaskan secara teknis Pak, ini persoalan seperti apa sih yang misalnya dialami masyarakat untuk kemudian mendapat pelayanan hukum secara gratis dari jaksa? Oke. Ada beberapa yang waktu itu juga pernah ke kami, diantaranya kebanyakan kasus pertanahan ya, Pak Ras ya. Karena seperti kita ketahui kan mungkin di wilayah Bulungan ini banyak kasus-kasus pertanahan. Salah satunya mungkin adanya tumpang tindih sertifikat yang dimiliki dengan contoh satu masyarakat ini sudah mempunyai sertifikat dari awal, tapi tiba-tiba muncul sertifikat baru. Nah, itu di lahan ataupun tanah yang sama oleh masyarakat ini. Nah, dengan adanya demikian, kami mencoba untuk mencarikan solusi dalam hal ini adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan, dan juga kami
menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Misalkan kalau pertanahan, kami pasti koordinasi ke DPR untuk menanyakan sejauh mana permasalahan ini. Jadi tetap outputnya seperti itu Pak, gitu. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat apa kendala yang ada di lapangan, kami advice secara hukum dan kami juga koordinasi dengan instansi terkait Pak. Terima kasih Pak, dan saya kembali ke Pak Faisal, selaku kepala, maksudnya seksi intelijen Kejaksaan Negeri Bulungan Pak. Ini sejauh mana sih untuk di Kabupaten Bulungan seperti apa hasil pantauannya di lapangan Pak untuk entah itu kasus perdata ataupun kasus kriminalitas bagaimana? Kalau untuk terkait perdata di Kabupaten Bulungan dengan Kabupaten Tanah Tidung, seperti Pak Kadafi tadi sampaikan, kita punya wilayah hukum ada 2 kabupaten. Untuk perdata sendiri, kita banyak melakukan pendampingan hukum Pak ya. Di Kabupaten Tanah Tidung ada kita melakukan pendampingan hukum, di Kabupaten Bulungan pun juga seperti itu. Dan untuk kriminalitas dari segi kita ini yang paling banyak itu narkotika ya. Yang sampai saat ini belum bisa tertangani dengan baik lah, karena banyaknya perkara narkotika yang sedang ditangani saat ini. Mungkin begitu. Oke, baik Pak Faisal. Nah, kalau kita misalnya bukan kita ya, kalau di kepolisian kan istilahnya ada laporan masuk baru turun lakukan penyelidikan. Nah, kalau di Intel sendiri, Intel Kejaksaan Negeri Bulungan itu seperti apa? Apakah memang tidak perlu ada laporan atau misalnya sudah ada informasi nih dari pihak intelijen Kejaksaan Negeri itu bisa langsung dilakukan proses lebih lanjut atau bagaimana? Jadi begini, untuk tindak pidana umum itu tetap melalui kepolisian. Melalui kepolisian. Kita tuh cuman menerima informasi-informasi, tapi tetap ranah untuk penyidikan itu tetap ada di kepolisian. Nah, kita tetap di kejaksaan sebagai jaksa, kita menerima berkas perkara dari kepolisian seperti begitu. Tapi terlepas dari kasus kriminalitas, ada beberapa perkara juga misalnya untuk perorangan Pak, itu seperti apa? Kalau di Intel itu kita juga bisa melakukan penyelidikan, tapi di bidang di dalam IPOLEK saya sebut HAKAM, ideologi politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baik. Nah itu kalau di intelijen kita cuma bisa melakukan penyelidikan di sektor-sektor yang itu. Kalau untuk kriminalitas itu masih bagian dari kepolisian, tapi kalau di kita tuh bisa penyelidikan yang itu tadi. Baik. Ideologi politik, sosial, budaya, dan keamanan. Baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar Radio Kaltara 92,4 FM. Cukup menarik perbincangan kita di pagi hari ini, dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Bincang Pagi Jaksa Menyapa dengan tema tugas fungsi pokok Jaksa Pengacara Negara. Setelah lagi kami kembali.
dalam kondisi fit jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian berlengan panjang dan pastikan masker menutupi hidung hingga dagu. Tetap gunakan masker selama di luar rumah. Rutin mencuci tangan dan periksa suhu tubuh. Hindari menyentuh langsung fasilitas umum dan selalu jaga jarak dalam Boleh, setiap pendampingan hukum boleh, Pak. Bersihkan peralatan pribadi dan Pendampingan lakukan hukum. olahraga ringan Terus nanti saat kalau di ini tempat kerja. pertimbangan Tetap gunakan hukum. masker dan alat pelindung jika berinteraksi dengan orang lain dan pastikan Pertimbangan hukum udah hindari ya? kontak langsung. Pendampingan hukumannya kan? Iya. Setelah Pas sebenarnya kan di rumah, kalau di masjid ini. bersihkan barang pribadi dan simpan perlengkapan kotor di luar rumah. Pastikan sudah membersihkan diri dan Pertimbangan berganti hukum. pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai Pertimbangan hukum ada penyebaran kan? COVID-19 dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Itu Pak Faisal menambahkan aja. Iya, menambahkan. Karena untuk fungsi BPN. Spirit berkarya yang terus menyala. Enggak, soalnya kan ini tim juga, Pak. Jadi makanya terus sebenarnya dihidupkan Pak oleh Faisal ini di sini tradisi. selaku JPN juga gitu. Karena setiap Bagaimana roh kegiatan JPN Pak rancangan Faisal bukan ikut ke kita hanya gitu. tentang ratusan Gitu kan. selalu ingin berbagi dan menjadi saluran Tinggal berkat mungkin bagi menambahkan banyak aja nanti ke Pak Faisal. karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Nggak sesuai temanya gitu loh, parah tuh. Pasti karena baca jabatan tadi itu kan. Seperti pilihan saya untuk selalu Kalau sehat digital ada juga dengan apa, rutin jaksa minum masuk sekolah, jamu tetes kegiatannya tuh. hati gembira. Jaksa menyapa ini kan yang penting menambahkan ini Walau aja kan. usiaku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek Apa, Ri? Apa, kolesterol, Ri? tekanan darah tinggi, Lu siap, Ri. bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serviks. Jadi saya selalu melakukan pap-smear dan alhamdulillah hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetesoman sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah Aman, Ri. sekali. Campurkan 10 tetes herbal soman Pastel masih depan. dalam 100 ml air putih dan langsung diminum. Produk ini telah meraih Nah, ini penghargaan pertimbangan hukum Excellent Pak Brand Anas yang Award banyak 2 karena tahun kita ada kegiatan berturut-turut. mendampingi Tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori Jawo Herbal Tetes. Segera konsumsi herbal tetes soman agar kita sehat berkualitas. Mati nih Pak. Terkuncinya pintu masa depan. running text-nya. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Empas terdiri dari Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang dikemas dalam sediaan kapsul dengan slow release technology membuat Empas dapat diserap secara bertahap oleh tubuh. Memiliki hasil maksimal untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, mencegah dan memperbaiki kerusakan pankreas.
DM-PAS memiliki komposisi 100% bahan herbal alami yang aman dan berkhasiat yang terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia. Sudah teruji dapat memperbaiki sel beta pankreas penghasil insulin sehingga kadar gula darah akan stabil, tubuh lebih segar dan lebih berenergi. Berikut kandungan bahan aktif lainnya yang terdapat dalam DM-PAS. Beta-sitosterol dan stigmasterol meningkatkan produksi insulin. Flavonoid mengandung anti radang, mencegah penyumbatan, mengurangi kolesterol, dan mengurangi kekentalan darah. Alkaloid membantu proses detoksifikasi, memberikan energi pada tubuh. Steroid meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi pada tubuh. Triterpenoid antioksidan dan membantu memperbaiki fungsi pankreas. Saponin antioksidan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin dan meningkatkan imunitas. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya, jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya. Wajib pakai masker. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Masih di program Bincang Pagi, Jaksa Menyapa dengan tema Tugas Pokok Fungsi Jaksa Pengacara Negara bersama narasumber kita Bapak Riki Kadafi SH selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Bulungan, dan yang kedua Bapak Faisal Alfitra SH selaku Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulungan. Baik, di segmen kedua ini kita membuka line tanya jawab ya buat Anda yang ingin mengajukan tanggapan serta pertanyaan. Silakan menghubungi kami melalui telepon, SMS, dan WhatsApp di 081153969997. Dan kembali saya ke Pak Kadafi. Pak, tadi disebutkan di pasal 34 bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah dan lainnya, Pak. Bisa dijelaskan maksud dari pasal tersebut? Oke, jadi begini. Dalam ketentuan itu dijelaskan bantuan hukum. Nah, tadi sudah kami jelaskan sebelumnya, Pak Ras. Bantuan hukum terdiri dari bantuan hukum litigasi dan non-litigasi. Nah, untuk litigasi itu kita beracara di peradilan. Nah, yang mana di Bulungan ini kami ada mendampingi dari pihak Pemkab Bulungan berkaitan dengan adanya sidang perdata. Dan sampai sekarang masih berjalan. Nah, kami dari Jaksa Pengacara Negara mensupport bersama-sama dengan tim bantuan hukum dari Pemda Bulungan sendiri, Pak, gitu. Nah, kemudian di sini dikatakan pertimbangan hukum. Apa maksudnya, Pak? Nah, kalau untuk pertimbangan hukum itu adalah tugas dan pokok Jaksa Pengacara Negara yang berbentuk legal opinion dalam hal ini atau LO, dan pendampingan hukum atau legal assistant dan audit hukum. Kalau legal opinion itu atau LO itu biasanya dari setiap instansi pemerintah atau BUMN yang membutuhkan mungkin seperti pandangan secara hukum berkaitan dengan hal-hal yang krusial yang sifatnya mungkin ada beberapa aturan-aturan yang mungkin masih ragu dari pihak pemohon, Pak. Nah, untuk pendampingan hukum sendiri atau LA ini kegiatan jasa pengacara untuk melakukan pendampingan terhadap salah satunya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemda. Dalam hal ini kami di Pemkab Bulungan sudah ada dan Pemkab Kabupaten Nanting juga ada, Pak. Itu berkaitan dengan kegiatan pembangunan fisik. Dalam hal ini kami masuk secara administratif, Pak, berkaitan dengan ketentuan hukumnya yang ada. Apabila dalam perjalanan ini
pihak terkait memerlukan advice atau tadi masukan kira-kira apakah perbuatan ini atau hal-hal yang mau dilakukan ini telah sesuai aturan hukum atau tidak. Nah, kami masuk dari segi administratif saja, Pak. Kami tidak mencampuri urusan prakteknya, Pak, segala macam. Hanya kita advice secara administratif tetap terkait dengan ketentuan hukumnya, Pak. Nah, perbedaannya dengan pengawasan kan kejaksaan sendiri ada juga pengawasan terkait kegiatan-kegiatan dari pemerintah daerah. Seperti apa? Kalau dulu itu sebetulnya bukan pengawasan, namanya tim pengawalan ya, namanya TP4D dalam hal ini di bidang intelijen. Namun sekitar setahun yang lalu tim tersebut sudah tidak berlaku lagi atau dibubarkan. Nah, sekarang kembali lagi ke tupoksi bidang datun, Pak, dalam hal ini pendampingan hukum tadi. Jadi teman-teman juga di bidang intelijen. Nah, kami juga di Jaksa Pengacara Negara ini, Pak, terdiri dari beberapa bidang. Ya, diantaranya intelijen kan Pak Fai ini, dan juga ada di bidang Pecus, Pak, gitu. Jadi bagaimana biar kegiatan pendampingan ini bisa berjalan sinergi antara sesama bidang. Jadi sesuai dengan output yang nanti akan kami keluarkan kepada stakeholder, Pak. Nah, Pak, ada tambahan dari Pak Faisal selaku Jaksa Fungsional Seksi Intelijen terkait pertimbangan hukum untuk sebelumnya aku tambahkan dulu yang dari bantuan hukum ya. Baik. Jadi bantuan hukum itu Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai untuk melakukan pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga BUMN. Itu berdasarkan surat kuasa khusus dari pemerintah. Nah, jadi kita selaku Jaksa Pengacara Negara bertindak berdasarkan surat kuasa khusus seperti itu. Nah, terkait pertimbangan hukum sendiri, Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Bulungan itu sudah punya beberapa kegiatan, termasuk di Kabupaten Tanah Tidung dengan di Kabupaten Bulungan. Di Kabupaten Tanah Tidung mungkin ada sekitar 15 kegiatan, Pak, 15 kegiatan. Terus di Kabupaten Bulungan sendiri itu ada 10 kegiatan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kembali ke Pak Kadafi, Pak. Sejauh ini, maksudnya Kejaksaan Negeri Bulungan sudah melaksanakan kegiatan seperti pertimbangan hukum dan sebagainya. Nah, bagaimana seperti apa realisasinya di lapangan atau outputnya di lapangan, Pak Sulaiman? Jadi dengan adanya kami melakukan pendampingan hukum, paling tidak ada keterbukaan antara kegiatan tersebut. Dalam hal ini ada pihak ketiga gitu loh, dengan pihak Pemda sendiri gitu. Jadi paling tidak apa yang telah kami lakukan itu, kami melakukan monitoring evaluasi, Pak. Jadi kami turun ke lapangan bersama-sama dengan tim melihat kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan. Nah, setelah itu baru nanti kita buat laporan, dan dari situ baru kita mulai untuk analisa secara hukumnya, Pak. Ini kegiatan ini apakah sesuai dengan progresnya, sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, outputnya seperti itu, Pak. Dan nanti akan kami sampaikan laporan itu kepada stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah yang memberikan kuasa kepada kami, Pak. Tapi sejauh ini belum ada, Pak, ya, yang di luar dari koridor-koridor tadi, Pak? Alhamdulillah, semenjak kita hadir di sana, kegiatan ini masih on the track, Pak. Karena kita monitoring terus setiap bulan, karena sampai akhir kegiatan pun nanti akan kita monitoring sejauh mana kegiatan ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, Pak. Ada tambahan, Pak, Pak Faisal, yang sebagiannya selaku intelijen yang bersentuhan langsung dengan kegiatan-kegiatan di lapangan misalnya, Pak? Ada. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di lapangan sendiri, khusus dari bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara, itu sebenarnya sifatnya lebih ke pencegahan, Pak, ya. Jadi pencegahan biar seperti yang disampaikan Kasih Datun tadi, agar tidak keluar dari koridor-koridor aturan hukum, ya kan, tidak bertentangan dengan aturan hukum seperti itu. Jadi tugasnya Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan pendampingan yaitu tetap harus bagaimana caranya pendampingan itu berjalan dengan baik, dan yang kita dampingi juga sesuai aturan hukum seperti itu. Tapi selama ini nggak ada ya, maksudnya dari instansi maupun dari pihak ketiga istilahnya, Pak, ya, yang
takut misalnya kan ada kejaksaan gitu, nggak ada Pak ya? Ada. Kalau untuk takut sebenarnya enggak, malah dengan pendampingan kita mereka merasa lebih aman, bukan lebih aman, maksudnya lebih tahu lah bagaimana apa yang harus mereka lakukan, ya kan, dari segi aturan hukum seperti itu. Baik, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Sangat menarik perbincangan kita di pagi menjelang siang hari ini, dan kembali saya ke Pak Kadapi. Ini ada terkait tindakan hukum lain. Nah, apakah ini bersangkutan dengan misalnya kegiatan yang di luar koridor sehingga ada tindakan hukum lain atau bagaimana, Pak? Iya, tindakan hukum lain ini kami lakukan apabila ada ketentuan dalam pertimbangan hukum lain, terus juga ada kegiatan di luar dari pertimbangan hukum, pelayanan hukum. Nah, itu kami lakukan apabila dalam perjalanan itu ada hal-hal yang di luar dengan kewenangan tadi yang sudah dijelaskan itu. Baik. Jadi kita ada kegiatan untuk melakukan gugatan gitu, terus melakukan upaya hukum lain yang diatur oleh undang-undang sendiri, Pak. Gitu. Ada tambahan Pak Faisal? Oh iya, terkait tindakan hukum lain sendiri. Seperti tadi yang awalnya Pak Kasidatum sampaikan, kita itu sebagai wakil pemerintah dengan BUMN, BUMD. Jadi tindakan hukum lain juga itu jaksa pengacara di situ sebagai fasilitator atau mediator. Jika terjadi perselisihan antara instansi pemerintah dengan instansi pemerintah atau instansi pemerintah dengan BUMN atau BUMD, seperti itu. Baik, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM, itu tadi ya pemaparan dari dua narasumber kita. Dan kembali saya ingatkan buat pemirsa yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan bergabung di telepon, SMS dan WhatsApp di 081153969997. Dan sudah ada yang bergabung nih. Selamat pagi Kaltara TV. Ya, selamat pagi. Perbincangannya menarik. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh masyarakat umum menggunakan jaksa pengacara negara atau JPN dalam sengketa perdata dengan pemerintah? Pak Burhan di Semangka. Oke, terima kasih Pak Burhan, dan saya kira pertanyaan ini diajukan kepada Pak Riki Kadap. Silakan. Oke, Pak. terima kasih menjawab pertanyaan Pak Burhan tadi ya. Gitu. Untuk sementara ini kami jaksa pengacara negara belum bisa mendampingi masyarakat atau orang perorangan secara pribadi. Karena berkaitan dengan ketentuan undang-undang kejaksaan sendiri disebutkan jaksa pengacara negara ini berdasarkan surat kuasa khusus dari pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ke depannya kami jaksa pengacara negeri bisa mendampingi masyarakat atau orang perorangan. Namun demikian, untuk saat ini karena keterbatasan dan aturan undang-undang sendiri membatasi kewenangan kami, jadi belum bisa kami untuk mendampingi masyarakat dalam beracara di sidang perdata. Tetapi tadi terkait dengan pelayanan hukum itu kita bisa, barangkali itu mungkin bisa dibutuhkan masyarakat terkait dengan adanya perkara perdata tadi, bisa konsultasi atau bisa kita sharing di kantor kami kepada masyarakat khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Mungkin itu, Pak. Ya, ada tambahan Pak Faisal terkait bantuan hukum untuk perorangan di dalam kasus perdata? Kalau ya seperti yang Pak Kadapi sampaikan sendiri, kita memang belum bisa untuk perorangan ya. Jadi kita masih instansi pemerintah dengan BUMN, BUMD. Tapi saya berharap pelayanan hukum, ya kan, pelayanan hukum itu bisa dirasakan oleh masyarakat, mungkin bisa berkonsultasi ke bidang perdata dan tata usaha negara, karena itu biayanya gratis. Kalau kita menggunakan jasa pengacara kan berbayar ya, ada tarifnya. Kalau kita di Kejaksaan Negeri Bulungan itu gratis untuk jasa pelayanan hukum. Baik, pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM, masih bersama kami ya di program Bincang Pagi dengan tema tugas pokok fungsi jaksa pengacara negara. Namun sebelumnya kita jeda sejenak dulu, setelah lagi kami kembali.
tubuh dalam kondisi fit jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian berlengan panjang dan pastikan masker menutupi hidung hingga dagu. Tetap gunakan masker selama di luar rumah. Rutin mencuci tangan dan periksa suhu tubuh. Hindari menyentuh langsung fasilitas umum dan selalu jaga jarak dalam setiap kesempatan. Bersihkan peralatan pribadi dan lakukan olahraga ringan saat di tempat kerja. Tetap gunakan masker dan alat pelindung jika berinteraksi dengan orang lain dan pastikan hindari kontak langsung. Setiba di rumah, bersihkan barang pribadi dan simpan perlengkapan kotor di luar rumah. Pastikan sudah membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Walau usiaku masih muda, aku rajin medical check up. Dari mulai cek kolesterol, tekanan darah tinggi, bahkan kadar gula untuk masalah diabetes. Nah, apalagi untuk masalah wanita nih, takut dengan adanya kanker serviks. Jadi saya selalu melakukan pap-smear dan alhamdulillah hasilnya selama ini selalu baik. Aku rajin berolahraga, cukup tidur, dan makan sesuai kebutuhan. Dan ada kebiasaan baik yang aku lakukan, aku selalu minum herbal tetesoman sebagai antioksidan utamaku. Cara konsumsinya sangat mudah sekali. Campurkan 10 tetes herbal soman ke dalam 100 ml air putih dan langsung diminum. Produk ini telah meraih penghargaan Excellent Brand Award 2 tahun berturut-turut. Tahun 2017 dan 2018 sebagai merek produk terbaik kategori Jawo Herbal Tetes. Segera konsumsi herbal tetes soman agar kita sehat berkualitas. Solusinya serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Pas terdiri dari Passeolus vulgaris dan Momordica carantia yang dikemas dalam sediaan kapsul dengan slow release technology membuat DM Pas dapat diserap secara bertahap oleh tubuh. Memiliki hasil maksimal untuk menstabilkan kadar gula dalam darah, mencegah dan memperbaiki kerusakan pankreas.
DM-PAS memiliki komposisi 100% bahan herbal alami yang aman dan berkhasiat yang terbuat dari ekstrak Passeolus vulgaris dan Momordica carantia. Sudah teruji dapat memperbaiki sel beta pankreas penghasil insulin sehingga kadar gula darah akan stabil, tubuh lebih segar dan lebih berenergi. Berikut kandungan bahan aktif lainnya yang terdapat dalam DM-PAS. Beta sitosterol dan stigmasterol meningkatkan produksi insulin. Flavonoid mengandung anti radang, mencegah penyumbatan, mengurangi kolesterol, dan mengurangi kekentalan darah. Alkaloid membantu proses detoksifikasi, memberikan energi pada tubuh. Steroid meningkatkan daya tahan tubuh, memberikan energi pada tubuh. Triterpenoid antioksidan dan membantu memperbaiki fungsi pankreas. Saponin antioksidan merangsang pankreas untuk memproduksi insulin dan meningkatkan imunitas. Ayo pakai maskernya, wajib pakai maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Jangan lepas maskernya, jangan lupa maskernya. Selalu bawa maskernya. Ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Ayo pakai maskernya, Wajib pakai masker. ingat sehat, ingat maskernya. Indonesia pasti bisa. Baik pemirsa, masih di program Bincang Pagi Jaksa Menyapa dengan tema tugas pokok fungsi jaksa pengacara negara. Dan buat kalian yang ingin mengajukan tanggapan serta pertanyaan, silakan menghubungi kami melalui telepon, SMS, dan WA di 0811 5396 997. Dan kita lanjutkan pembahasan terkait tugas pokok fungsi jaksa pengacara. Namun sebelumnya di line WhatsApp kembali ada yang bertanya nih, dari Ramli di Jalan Jeruk. Katanya ini kan dijelaskan juga bahwa yang masuk dalam tugas pokok dan fungsi jaksa di Datun itu ada penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Yang masuk dalam kategori tindakan hukum lain itu apa saja? Kemudian yang kedua, katanya salah satu tugas dan wewenang dari jaksa seksi intelijen itu melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, untuk di bidang pertahanan dan keamanan sendiri itu seperti apa? Melihat kita ini berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Wah, sepertinya Pak Ramli ini memang dari tadi mengikuti ya Pak dialog kita, dan pertanyaannya juga sangat-sangat detail. Oke, saya persilakan dulu ke Pak Kadapi, silakan. Oke, Pak. terima kasih. Terkaitan dengan pertanyaan tadi, apa tindakan hukum lainnya? Iya, Pak. Contohnya, nah tindakan hukum lain itu adalah tupoksi jaksa pengacara negara sebagai fasilitator dan mediator. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, apabila salah satu misalkan Pemda sendiri dengan instansi pemerintah lain, contohnya seperti BUMN atau BUMD. Nah, di situ ada timbul-timbul permasalahan-permasalahan yang sekiranya dibutuhkan klarifikasi. Nah, itu yang tupoksi jaksa pengacara negara itu di situ sebagai mediator. Dalam hal ini di posisi sebagai netral. Kami akan mengundang para pihak berkaitan dengan permasalahan apa yang terjadi, dan juga kita mensupport nantinya langkah-langkah apa yang akan diambil selanjutnya sesuai dengan permasalahan yang ada. Gitu, Pak. Oke, ada tambahan Pak Faisal terkait yang masuk dalam kategori tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain, ya itu tadi. Kalau untuk tindakan hukum lain, sebenarnya
masih jarang kita Pak ya aplikasi data di Kabupaten Bulungan dan hukum lain karena itu tadi kita menjadi fasilitator atau mediator dalam di antara perselisihan misalnya kan perselisihan antara instansi pemerintah, BUMN atau BUMD. Oke, kembali ke Pak Faisal ya. Pertanyaan kedua terkait di bidang pertanahan dan keamanan sendiri seperti apa melihat kita ini berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Silakan Pak. Jadi kalau untuk pertahanan dan keamanan sendiri itu kita di bidang intelijen itu sifatnya cegah tangkal ya. Cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban umum. Dan di Kabupaten Bulungan sendiri kita juga ada kegiatan bersama dengan Kesbangpol terkait daerah pesisir. Itu jadi tugas pokok jadi tupoksi intelijen dalam bidang pertahanan dan keamanan itu apalagi kita berbatasan dengan Malaysia ya. Kita berbatasan dengan Malaysia jadi kita itu ada itu tadi pengamanan wilayah pesisir ya kan apalagi di Kabupaten Bulungan ini pintu-pintu masuk itu banyak dari jalur tikusnya lah yang dikatakan seperti itu. Nah, seperti apa koordinasi dengan stakeholder setempat misalnya kepala desa atau camat kan mengingat Kejaksaan Negeri Bulungan ini istilahnya masih kurang SDM-nya gitu. Seperti apa? Nah, itu terkait kalau untuk kurang personil memang kita kurang. Ya. Tapi koordinasi terus itu kita tetap laksanakan bersama Kominda, Komunitas Intel Daerah, Kesbangpol, ya kan? Itu semua tetap kita koordinasi dengan desa, dengan kecamatan, itu tetap kita lakukan koordinasi. Jadi mereka lah agen-agen kita di lapangan sebenarnya ya kan, kepala desa, kepala camat, itu semua menjadi agen-agen kita di lapangan untuk terkait pertahanan dan keamanan ini. Seperti itu. Oke. Baik, saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Ramli tadi saya ke Pak Kadafi. Misalnya Pak, sudah diambil tindakan hukum lain tetapi dalam prosesnya ada kesalahan atau ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum misalnya. Nah, seperti apa tindakan selanjutnya Pak? Nah, itu. Apakah Kejaksaan berhak melanjutkan ke ranah hukum berikutnya atau bagaimana? Jadi begini, dalam hal terjadi demikian, kami itu kan sebagai mediator itu posisi yang netral. Baik. Jadi kita kasih solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Misalkan solusi yang ditawarkan seperti ini, namun antara pihak-pihak berkait itu kan masih tidak ada rasa kepuasan. Nah, kami di JPN sendiri kalau berkaitan dengan instansi pemerintah tersebut, kami tidak bisa untuk melakukan upaya hukum lagi Pak, karena kami sama-sama mempunyai kewenangan baik dari pemerintah daerah ataupun dari BUMN atau BUMD yang berselisih. Jadi kami di situ sifatnya hanya memfasilitasi dan ini upaya hukumnya, dan apabila tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak, silakan masing-masing pihak mungkin bisa meneruskan ke jalur pengadilan mungkin. Tetapi di sini Jaksa Pengacara Negara tidak bisa masuk karena dua-duanya masuk ke ranah kewenangan pemerintah daerah ataupun BUMN atau BUMD berkaitan dengan permasalahan tersebut. Baik, pemirsa, sangat jelas ya apa yang disampaikan tadi oleh dua narasumber kita, khususnya kepada Pak Ramli yang ada di Jalan Jeruk. Dan tidak terasa ya, waktu hampir berjalan 1 jam dan mungkin kita sudah berada di penghujung program. Namun sebelumnya kita akan membahas satu persoalan lagi, di mana kita tadi sudah membahas terkait bantuan hukum, kemudian pelayanan hukum, lalu pertimbangan hukum, kemudian tindakan hukum lain. Nah, yang terakhir kita akan bahas terkait penegakan hukum. Nah, saya kembali ke Pak Kadafi. Seperti apa penegakan hukum ini, Pak? Nah, itu penegakan hukum itu adalah tugas Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan atau permohonan yang didasarkan permohonan perdata ya, didasarkan untuk kepastian hukum dan ketertiban hukum. Nah, contoh dari penegakan hukum ini adalah Jaksa Pengacara Negara mempunyai kewenangan untuk membatalkan perkawinan. Nah, kenapa membatalkan perkawinan ini dilakukan? Karena di salah satu pihak ini diduga ada pemalsuan identitas. Misalkan si calon prianya ini ternyata sudah nikah. Nah, ya kan, ngakunya lajang, atau mungkin si perempuan ini ngakunya si lajang ternyata sudah menikah. Nah, itu tupoksi kami masuk itu untuk membatalkan perkawinan tersebut. Dan juga ada pembubaran persoalan terbatas atau PT, yang mana alasan tersebut kita lakukan karena
di situ melakukan perbuatan merugikan masyarakat atau ketipan hukum. Contoh PT-PT yang limbah ya, biasanya kan suka ada limbah yang dibuang sembarangan. Nah, kan otomatis masyarakat itu terganggu. Ketertiban umum itu kan terganggu. Nah, kami hadir di situ untuk melakukan gugatan untuk melakukan pembubaran PT tersebut, atau PT tersebut dalam masa pilot, dalam hal ini mempunyai piutang antara kedua belah pihak yang tidak bisa diselesaikan. Nah, kami bisa di situ untuk melakukan gugatan tersebut, Pak. Gitu. Oke. Sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Ya. Halo. Dengan Bapak siapa? Dengan Helmi Tarakan. Bisa dibesarin volume suaranya, Pak? Helmi Tarakan, Mas. Ya. Gimana Pak Helmi? Silakan. Mau nanya ke narasumbernya, Mas. Kalau terkadang kan kita masyarakat terbentur dengan biaya dana, Mas. Ya. Apakah jaksa negara itu seperti pos bakum kalau untuk di pengadilan untuk perkara pidana atau gimana, Mas? Bisa diulang lagi, Pak? Kita masyarakat kadang terbentur dengan masalah dana, Mas, untuk perkara-perkara perdata gitu kan, Mas? Iya. Nah, kalau di pengadilan kadang kan ada pos bakum untuk layanan layanan pengacara yang gratis ditanggung negara. Apa jaksa negara itu sama dengan pos bakum gitu, Mas? Baik, iya. Itu saja Pak Helmi? Ya, itu aja sementara, Mas. Baik, terima kasih Pak Helmi di Tarakan ya. Ya, siap. Ya. Oke. Ini lebih kepada Pak Hadafi lagi, Pak ya. Katanya terkadang ada masyarakat terbentur dengan biaya untuk dalam kasus perdata. Nah, apakah sama posisinya pos bakum dengan jaksa pengacara negara, Pak? Ya? Silakan. Terima kasih sebelumnya Pak Helmi atas pertanyaan yang diberikan kepada kami. Baik. Kami perlu sampaikan dan jelaskan, jasa pengacara negara ini kita bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara. Kami tidak masuk ke ranah pidana seperti tadi yang Pak Helmi sampaikan, seperti contohnya pos bakum di pengadilan. Dan juga untuk kewenangan jaksa pengacara negara di sidang perdata atau tata usaha negara, sampai saat ini kami baru bisa mendampingi terkait dengan pemerintah daerah atau BUMN atau BUMD. Untuk masyarakat kami belum mempunyai ketentuan atau kewenangan berdasarkan undang-undang yang ada. Namun bisa dimanfaatkan adanya pelayanan hukum yang ada di kantor kami, khususnya di kewenangan jasa pengacara negara. Mungkin bagi masyarakat yang mau menanyakan permasalahan seperti apa di luar pengadilan ya, barangkali apa kendala yang dihadapi dalam peradilan, silakan dikonsultasikan ke kami. Demikian, Pak. Baik, saya kira sangat jelas ya Pak Helmi di Tarakan apa yang disampaikan oleh Bapak Riki Kadafi selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Bulungan ya. Di mana saat ini untuk Kejaksaan Negeri Bulungan dalam hal ini Jaksa Pengacara Negara itu belum ada wewenang untuk melakukan pendampingan untuk kasus perdata, Pak ya. Nah, lebih kepada pelayanan. Ya. Oke, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya. Namun terkait closing statement. Jadi jangan kemana-mana, setelah kami kembali.
Apakah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Pastikan tubuh dalam kondisi fit jika keluar rumah. Di masa adaptasi kebiasaan baru, jangan lupa untuk selalu membawa perlengkapan pribadi. Gunakan pakaian berlengan panjang dan pastikan masker menutupi hidung hingga dagu. Tetap gunakan masker selama di luar rumah. Rutin mencuci tangan dan periksa suhu tubuh. Hindari menyentuh langsung fasilitas umum dan selalu jaga jarak dalam setiap kesempatan. Bersihkan peralatan pribadi dan lakukan olahraga ringan saat di tempat kerja. Tetap gunakan masker dan alat pelindung jika berinteraksi dengan orang lain dan pastikan hindari kontak langsung. Setiba di rumah, bersihkan barang pribadi dan simpan perlengkapan kotor di luar rumah. Pastikan sudah membersihkan diri dan berganti pakaian sebelum berinteraksi dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan dengan makanan bergizi, minum vitamin, dan olahraga teratur. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan, dan beradaptasi menjalani tatanan kehidupan yang baru. Masih di program Bincang Pagi Jaksa Menyapa dengan tema tugas pokok fungsi jaksa pengacara negara bersama dua narasumber kita ya, yaitu Bapak Ricky Kadafi selaku Kasih Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Bulungan, dan yang kedua Bapak Faisal Alfitra SH selaku Jaksa Fungsional Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bulungan. Dan di segmen ini kita kasih kesempatan kepada dua narasumber kita untuk masing-masing menyampaikan closing statement. Dan saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Faisal. Silakan Pak. Oke, baik Pak Aras, terima kasih. Jadi dengan adanya kegiatan Jaksa Menyapa ini pada pagi hari ini, saya berharap peran dan tugas pokok fungsi kejaksaan terkait bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara dapat diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat dapat menggunakan jasa pelayanan hukum, ya kan? Karena untuk sejauh ini kita Kejaksaan Negeri Bulungan sudah banyak bersinergi dengan pemerintah daerah, tapi belum banyak bersinergi dengan masyarakat terkait pelayanan hukum karena masih mungkin takut masuk ke kejaksaan, padahal di kejaksaan sendiri di bidang perdata itu kita mempunyai jasa pelayanan hukum yang tidak dipungut biaya seperti itu. Baik. Pak Aras. Terima kasih Pak Faisal. Saya ke Pak Ricky, silakan. Iya, terima kasih. Menyambung dengan Pak Faisal menyampaikan, kami mengharapkan dari jasa pengacara negara ini tadi kewenangan sudah dijelaskan panjang lebar. Barangkali dari pemerintah daerah ataupun masyarakat sendiri yang membutuhkan jasa kami, silakan langsung ke kantor kami melalui dengan surat ataupun langsung ke kantor, datang ke kantor. Pokoknya pelayanan insya Allah akan kami laksanakan, akan kami lakukan sesuai dengan tupoksi kami, dan untuk pelayanan hukum itu benar-benar gratis karena sesuai dengan moto kami, jasa pengacara negara, quality, integrity, dan no fees, Pak. Jadi itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Kadafi dan Pak Faisal. Dan baik pemirsa, demikian kebersamaan kita di program Bincang Pagi Jaksa Menyapa dengan tema tugas pokok fungsi jaksa pengacara negara. Demikian kebersamaan kita di siang hari ini. Saya Muhammad Aras pamit undur diri. Salam.
Betul, dokter.